Supreme Martial God Technique. Bab 2401-2410. Bab 2401 Niat dan Diri Asli. Yang kurang darinya adalah Dongtian Mansion. Sedangkan untuk Dongtian Mansion, tidak ada harta karun di dunia yang dapat membantu secara langsung. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk memahami dan merenung. Yang diperlukan untuk memahami dan merenung adalah waktu. Waktu berlalu dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 6 bulan terakhir, Wu Yun juga menghilang dari wilayah alam dewa kedua selama setengah tahun. Meski sesekali masih ada rumor tentang dirinya. Namun kebanyakan orang hanya menganggap perselingkuhannya sebagai bahan pembicaraan setelah makan malam. Dalam 6 bulan terakhir, Wu Yun telah bersembunyi di area alam dewa kedua, di pegunungan yang jauh dari keramaian. Memang tidak besar, tapi letaknya di atas batu datar di lembah dengan kicauan burung, harum bunga, dan gemericik aliran sungai. Seseorang sedang duduk bersila. Orang ini secara alami adalah Wu Yun. Selama setengah tahun, dia tetap dalam kondisi yang sama. Dan ini mungkin retret terpanjang Wu Yun sejak dia datang ke Tianlong Star. Lapisan tipis debu jatuh di tubuhnya. Ini tandanya sudah terlalu lama tidak berpindah tempat. Jika bukan karena nafasnya yang merata dan gelombang kekuatan suci yang meresap ke sekelilingnya, hal itu sepertinya ada di sana dan tidak ada sama sekali, tapi itu memberi orang perasaan yang sangat agung. Saya khawatir, pada pandangan pertama, Anda mungkin mengira ini hanya boneka. Tentu saja bukan boneka, hanya mundur. Jika bukan karena dia akhirnya membuka gua pertamanya, saya khawatir Wu Yun akan terus berada dalam kondisi ini dan tetap mengasingkan diri. Setelah membuka Cave Heaven Mansion yang pertama, Wu Yun akhirnya perlahan membuka matanya. Ada senyuman tipis di wajahnya. Namun, senyuman ini tidak semuanya menyenangkan. Ada kegembiraannya, setelah setengah tahun, dia akhirnya membuka gua pertamanya. Selain kegembiraan, ada juga ketidakberdayaan. Terlalu sulit untuk membuka Cave Heaven Mansion ini. Butuh waktu setengah tahun, dan ini baru pertama kalinya. Menurut ide awal Wu Yun, setidaknya 7 gua atau lebih harus dibuka. Kalau dihitung seperti ini, berarti mungkin dia harus mengasingkan diri lebih dari 3 tahun. Bahkan mungkin saja seiring dengan bertambahnya jumlah Dongtian Mansion, akan semakin sulit untuk dibuka nantinya. Waktu yang dibutuhkan hanya akan lebih lama lagi. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Wu Yun tidak merasa tidak berdaya? Sepanjang hidupnya, dia memulai sebagai anak manusia dan terus berlatih. Kecuali kehancuran total dari kultivasi awalnya, dia mulai berlatih dari awal lagi dan menghabiskan lebih dari 1 tahun dalam pengasingan. Di lain waktu, dia tidak pernah mengasingkan diri selama lebih dari setahun. Kali ini, retret berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Bukan karena Wu Yun ingin sukses. Hanya saja dibandingkan sebelumnya, terdapat semacam kesenjangan psikologis yang tentu saja tidak bisa dihindari. Faktanya, untuk sesaat, Wu Yun ingin menghentikan pelatihannya di rumah Dongtian untuk sementara waktu dan mempelajari teknik murid. Lagi pula, dibandingkan dengan Dongtian Mansion, teknik pupil yang sama sulitnya untuk dikembangkan, setidaknya memiliki batu pupil tertinggi. Anda seharusnya bisa mendapatkan hasil dalam waktu yang lebih singkat. Tapi kalau dipikir-pikir, dia sekarang berada di area alam dewa kedua dan pada dasarnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada tempat untuk pergi. Satu-satunya tujuan yang ditetapkan untuk saat ini adalah pergi ke area alam dewa ketiga. Dan jika Anda ingin pergi ke area alam dewa ketiga, tingkat kultivasi Anda harus mencapai Qiankun setengah langkah. Artinya, seluruh alam tubuh gua harus ditembus. Setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada tempat lain yang bisa dituju kecuali terus mundur. Perlahan-lahan, Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan menutup matanya lagi. Dia perlahan-lahan menyingkirkan pikiran-pikiran mengganggu yang tidak perlu yang mengelilingi pikirannya. Lambat laun, ia memasuki keadaan hampa dan jernih. Faktanya, apa yang Wu Yun tidak sadari adalah bahwa meskipun dia tidak berpikir dia ingin sukses dengan cepat, sebenarnya dia sudah sangat ingin sukses dengan cepat. Merasa cemas dalam hati adalah hal yang tabu dalam kultivasi. Khusus untuk budidaya pemahaman murni semacam ini, bahkan lebih tabu di antara tabu.
Dan inilah sebenarnya alasan mengapa Wu Yun membutuhkan waktu setengah tahun untuk membuka gua pertama. Bahkan jika Anda sedang mundur, meskipun Anda tampaknya tidak fokus pada apapun. Tapi Wu Yun masih sedikit cemas di dalam hatinya, dan dari waktu ke waktu, dia akan pergi untuk melihat apakah rumah Dongtian telah dibuka. Daripada hanya berfokus pada pemahaman, tunggulah sampai semuanya berjalan pada tempatnya dan terbuka secara alami, lalu Anda menyadarinya nanti. Namun, setelah mengalami momen pergulatan batin tadi, kecemasan di hati Wu Yun juga menjadi lebih tenang. Namun keadaan masih belum sepenuhnya tenang. Dengan kata lain, dia masih belum sepenuhnya melepaskan rasa bangga di hatinya. Lagi pula, dia telah berlatih sepanjang waktu, dari awal hingga sekarang, totalnya hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun. Peluangnya sangat besar. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun baginya untuk menyelesaikan sebuah perjalanan yang mungkin membutuhkan waktu puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan tahun bagi kebanyakan orang untuk menyelesaikannya. Meskipun pada suatu waktu, ia juga menyadari bahwa berlatih langkah demi langkah adalah fondasi dari kultivasi. Namun keberuntungan dalam perjalanannya begitu baik sehingga lambat laun dia menyerah pada kesederhanaan paling murni dan niat asli di dalam hatinya. Kini, saatnya dia menemukan kembali niat aslinya. Jika tidak, melanjutkan seperti ini pasti bukan hal yang baik untuk jalur kultivasinya. Dengan kata lain, apakah Wu Yun bisa mendapatkan kembali niat aslinya tidak hanya akan menentukan jalur kultivasinya di masa depan, tetapi juga apakah dia bisa mencapai puncak yang lebih tinggi. Ini juga menentukan jumlah rumah Dongtian yang dia buka dan waktu dia membuka rumah Dongtian. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan kembali niat aslinya, dia pasti tidak membutuhkan waktu setengah tahun untuk membuka gua. Saya berharap Wu Yun perlahan dapat menemukan dirinya sendiri, niat aslinya, dan kesederhanaan paling murni yang hampir dia buang di retret berikutnya. Pada saat ini, meskipun Wu Yun telah memasuki keadaan hampa, namun dia masih belum memasuki kondisi mundur dan pencerahan. Saat ini, dia sedang mencari ke dalam. Di area dantian perutnya. Di sebelah dantian terdapat lubang hitam pekat seukuran mangkuk. Tampaknya tidak ada dasar di dalamnya, tetapi Wu Yun dapat merasakan berapa banyak ruang yang ada di gua hitam ini dan berapa banyak kekuatan ilahi dan budidaya yang dapat disimpannya. Ini rumah Dongtianku. Yah, kelihatannya cukup bagus. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan ringan sambil melihat ke dalam. Pada saat yang sama, dia memperhatikan gua ini dengan cermat. Mencoba mencari sesuatu darinya dan mencari inspirasi. Saya harap saya bisa membuka Dongtian Mansion lebih cepat. Bab 2402 Peningkatan Mood. Namun, tidak peduli seberapa keras Wu Yun mencoba dan merenung, dia tidak melihat adanya peluang. Dia bahkan belum sepenuhnya memahami mengapa Cave Heaven Mansion ini ada. Saya hanya tahu itu pasti ada di sana, tapi saya tidak tahu kenapa. Jelas sekali, ini adalah beberapa kekurangan yang disebabkan oleh sikap Wu Yun yang terlalu tidak sabar. Kerugian ini mungkin tidak terlihat. Ini tidak akan terlalu terlihat jelas. Namun justru hal inilah yang membuat Wu Yun kesulitan membuka Dongtian Mansion. Kalau tidak, pasti bisa lebih cepat. Namun, Wu Yun tidak menyadari masalah ini saat ini. Yang dia pikirkan masihlah kata cepat. Dia hanya tahu bahwa kecepatan pembukaan Dongtian Mansion terlalu lambat, tapi dia tidak pernah memikirkan mengapa kecepatannya begitu lambat. Tentu saja keadaan pikirannya sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun hatinya masih sedikit cemas, tapi itu tidak menunjukkannya. Dia masih bisa mengendalikan temperamennya, dan dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa masalah ini tidak bisa diburu-buru. Dan pemikiran seperti itu sebenarnya banyak membantu Wu Yun. Karena lambat laun, dia perlahan menjadi tenang. Dia perlahan-lahan berhenti berpikir untuk segera membuka Dongtian Mansion. Sebaliknya, dia mulai memikirkan tentang hubungan dan keterlibatan antara Cave Heaven Mansion ini dan budidayanya sendiri. Jika Wu Yun masih sama seperti sebelumnya, hanya memikirkan bagaimana menjadi cepat, maka dia mungkin benar-benar akan menemui ajal. Namun untungnya hal seperti itu tidak terjadi. Saat ini, Wu Yun masih mencari ke dalam dan belum mulai mundur.
Wu Yun mempertahankan kondisi ini selama hampir 1 hari. Pada hari ini, Wu Yun banyak berpikir dan menjadi lebih tenang. Mau bilang dia sudah benar-benar memahaminya, tapi setidaknya dia sepertinya semakin mengerti bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Suatu hari kemudian, Wu Yun menyerah untuk memulai dari Dongtian Mansion sendiri, tetapi bersiap untuk memasuki kondisi pengasingan dan pencerahan lagi. Tapi saat matanya hendak menjauh dari Dongtian Mansion, tiba-tiba, di depan matanya, tampaknya juga muncul di Cave Heaven Mansion yang gelap gulita. Wu Yun tidak yakin bagaimana pemandangan yang baru saja dia lihat sebelum matanya muncul. Tapi dia yakin dia benar-benar melihatnya. Dan justru karena dia melihat pemandangan ini, dia merasakan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gemetar semacam ini tidak lain adalah perasaan pencerahan dan pencerahan yang tiba-tiba. Getaran dari dalam jiwa. Sepertinya lapisan kabut yang tidak bisa diangkat tiba-tiba terangkat. Dan pemandangan yang baru saja dilihat Wu Yun. Tapi itu bukan gambar, tapi dua kata. Niat asli. Benar sekali, yang dia lihat adalah kata niat awal. Namun nyatanya, Wu Yun mengira ini adalah pemandangan yang muncul di hadapannya, atau di rumah Dongtian. Sebenarnya tidak. Ini adalah perasaan yang tiba-tiba muncul dari hatinya. Itu seperti pencerahan yang tiba-tiba. Namun terlepas dari bagaimana kejadian itu baru saja terjadi, nyatanya, Wu Yun memang mendapat pencerahan pada saat itu. Banyak hal yang tidak dapat saya pahami tiba-tiba menjadi jelas bagi saya. Dan dia juga dapat dengan akurat menemukan alasannya sendiri dan di mana letak masalahnya. Itu niat awalku ya, itu niat awalku yang hampir hilang. Aku terlalu cemas, aku benar-benar terlalu cemas. Yang kupikirkan hanyalah menerobos dengan cepat. Cepat buka Cave Heaven Mansion, cepatlah. Semua pikiranku adalah bergegas dan mengesampingkan hal-hal lain yang harus lebih dipertimbangkan. Ini tabu. Untungnya aku bangun tepat waktu, jika tidak, saya khawatir saya akan benar-benar berada dalam bahaya menjadi gila. Kultivasi langkah demi langkah dan kultivasi retret adalah hal yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang kultivator. Juga sebagai orang yang kuat, itu adalah proses yang harus dilakukan berpengalaman. Meskipun harta dan peluang telah banyak membantu saya selama ini, keberuntungan saya selalu sangat baik. Tetapi pada kenyataannya, tidak peduli seberapa bagus keberuntungan atau peluang besarnya, tidak peduli seberapa kuat harta itu, mereka hanya dapat dianggap sebagai pelengkap. Mereka tidak dapat dan tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses retret, kultivasi, dan pemahaman yang harus dilalui oleh para praktisi. Dia berbisik diam-diam, setelah mengatakan ini. Akhirnya, Wu Yun tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, pola pikirnya telah berubah secara mendasar. Karena dia telah menemukan masalahnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya, menjernihkan pikirannya dari pikiran-pikiran yang mengganggu, dan perlahan-lahan memasuki kondisi jernih. Hanya pada saat inilah dia benar-benar menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Dia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk masalah kemunduran dan pemahaman tanpa kekhawatiran atau pikiran apapun. Tentu saja, mungkin Wu Yun berpikir terlalu serius. Meski sedikit cemas, namun sebenarnya karakternya cukup stabil, jika dikatakan terobsesi, tidak demikian. Namun, memang benar bahwa kecepatan realisasinya akan sangat melambat. Namun, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Wu Yun bisa menjadi bakat yang luar biasa. Meskipun saya hampir terjerumus ke dalam rawa kesalahan, saya masih bisa bangun tepat waktu. Seperti kata pepatah, saya telah menemukan jalan kembali. Sekarang, semua masalah di masa depan telah hilang. Mulai saat ini, pemahaman Wu Yun tentang Dongtian Mansion memang jauh lebih cepat. Dalam sekejap ini, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, Wu Yun juga tetap dalam kondisi mundur dan tercerahkan. Karena perubahan karakter dan perbaikan keadaan pikiran. Pemahaman yang didapat dalam 3 bulan ini bisa dikatakan jauh lebih besar dibandingkan setengah tahun sebelumnya. Karena Wu Yun butuh waktu setengah tahun untuk membuka gua pertama di depannya. Namun kali ini, 3 bulan kemudian, Wu Yun langsung memulai 2 gua. Itu benar. Saat ini, Wu Yun sudah memiliki 3 gua di tubuhnya.
3 bulan 2 Cave Heaven Mansion, kecepatan seperti itu tidak bisa dianggap lambat, bahkan bisa dikatakan sangat cepat. Dan pada saat itulah gua ketiga dibuka. Mata Wu Yun yang tadinya tertutup perlahan terbuka. Dia terbangun dari keadaannya yang terpencil. Bab 2403 Rumah Surgawi Gua Ketujuh. Setelah memasuki Three Cave Heaven Mansion, perasaannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena 3 gua di Tianfu adalah sebuah rintangan. Sebuah rintangan yang dapat menentukan apakah Anda dapat terus berlatih lebih jauh. Wu Yun telah melakukannya, dan dia dapat terus meningkatkannya nanti. Dan energi ilahi agung yang telah ditekan oleh jiwa bela diri yang melahap juga sangat ingin mencobanya. Sepertinya dia ingin membantu Wu Yun meningkatkan kultivasinya. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru melepaskannya, tetapi untuk meningkatkan kultivasinya. Karena tujuannya jelas bukan hanya rumah surga gua 3 jalan, keadaan dasar seperti itu. Dan jika dia memutuskan untuk menerobos kultivasinya sekarang, kemudian mulai sekarang, dia akan tetap berada dalam kondisi 3 gua dan surga dan tidak dapat terus menambah jumlah gua. Jumlah rumah Dongtian sepenuhnya ditentukan pada alam tubuh gua tingkat pertama. Gua tingkat pertama membuka beberapa gua dan surga, dan sejak saat itu, selalu ada beberapa gua dan surga. Setelah Anda mencapai alam tubuh gua tingkat kedua, cara untuk membuka rumah surga gua akan diblokir sepenuhnya. Tidak seorang pun, tidak ada monster, tidak ada jenius, yang dapat membukanya kembali. Oleh karena itu, bagaimana Wu Yun bersedia menerobos kultivasi saat ini? Dia melihat dengan hati-hati ketiga gua yang mengelilingi dantiannya di dalam tubuhnya dengan gembira. Ah, bagus sekali kalau begitu, lanjutkan. Ah, bisiknya diam-diam. Segera, Wu Yun memasuki kondisi kekosongan, retret dan pencerahan. Dan Wu Yun juga mempertahankan kemajuan pesat dalam pemahamannya. Setengah tahun. Selanjutnya, dia sekali lagi langsung membuka rumah surgawi 3 gua hanya dalam waktu setengah tahun. Yaitu jalan keempat, jalan kelima, jalan keenam, dan 3 gua surga. Pada saat ini, hati Wu Yun benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Jika kita mengatakan butuh waktu setengah tahun untuk membuka Cave Heaven Mansion pertama, kecepatan seperti itu tidak bisa disebut cepat. Hanya bisa dikatakan tidak lambat. Karena sebagian besar praktisi dapat melakukannya. Dalam 3 bulan ke depan, gua kedua dan ketiga akan dibuka. Diperlukan waktu setengah tahun lagi untuk membuka gua keempat, kelima, dan keenam. Kecepatan seperti itu tidak lagi bisa digambarkan sebagai cepat, tetapi hanya bisa digambarkan sebagai kecepatan monster yang berbeda dari orang biasa. Kesulitan membuka Dongtian Mansion secara bertahap menjadi lebih kuat seiring bertambahnya jumlah. Begini, dihitung berdasarkan kecepatan pembukaan normal dari kultivator biasa dengan bakat normal. Gua Tianfu yang pertama memakan waktu sekitar 4 bulan hingga setengah tahun. Gua kedua di Tianfu memakan waktu sekitar setengah tahun hingga 8 bulan. Gua ketiga, Tianfu, berukuran sekitar 8 bulan hingga 1 tahun. Gua keempat, Tianfu, memakan waktu antara 1,5 tahun. Gua kelima, Tianfu, berlangsung dari 1,5 hingga 2,5 tahun, dan seterusnya, dengan kesulitan dan waktu yang berangsur-angsur bertambah. Tentu saja, premisnya adalah Dongtian Mansion bisa dibuka. Kecepatan normal, mungkin. Ada juga yang lebih panjang dan sedikit lebih cepat. Kalau lebih lama, kalaupun bisa dinyalakan, disebut pas-pasan. Sedangkan bagi mereka yang sedikit lebih cepat, bakatnya akan dinilai berdasarkan seberapa cepat mereka berdasarkan hal tersebut. Namun, kebanyakan orang, bahkan mereka yang memiliki sedikit bakat, hampir mencapai batasnya ketika mereka membuka gua kelima. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, akan sulit untuk terus membuka sisa Cave Heaven Mansion. Mulai saat ini yang masih bisa dibuka, asal bisa dibuka, berapa lama pun, bisa disebut jenius sejati, jenius, atau monster. Semakin banyak dihidupkan, semakin kuat bakatnya. Berdasarkan perhitungan ini, mari kita lihat status dan kecepatan pembukaan Wu Yun selama ini. Anda dapat mengetahui betapa mengerikannya kecepatan pemahaman Wu Yun setelah karakternya berubah dan kondisi pikirannya membaik. Bakatnya masih ada. Hanya saja saya hampir salah jalan sebelumnya.
Bahkan Wu Yun dalam kondisinya saat ini, dia bisa merasakan bahwa ini masih belum berakhir. Dia masih memiliki kemungkinan besar, dan ini jauh dari batasnya. Menyelesaikan tujuan awal, Seven Paths Cave Heaven Mansion, bahkan terasa seperti sudah dekat. Momen ini jelas merupakan saat yang layak untuk digembirakan dan digembirakan. Namun, sekarang suasana hati Wu Yun telah meningkat pesat, dia tampaknya memiliki perasaan yang sedikit terpisah. Tidak ada gelombang di sumur kuno, dan hati teguh, menghadapi segala suka dan duka dengan tenang. Ini adalah keuntungan terbesar yang diperoleh Wu Yun setelah kondisi pikirannya membaik. Retret masih berlangsung. Tampaknya Wu Yun, yang telah membuat terobosan terus-menerus, hampir tidak lagi mencapai tujuannya, 7 jalan rumah surgawi. Setidaknya, itulah yang terlihat. Wu Yun bahkan menguraikan tujuan umum untuk dirinya sendiri. Jika setelah membuka Seven Paths Cave Heaven Mansion, dia masih belum merasakan perasaan mencapai titik ekstrim. Kemudian, dia tetap tidak akan menembus level budidaya, dia akan terus kembali dan membuka lebih banyak gua. Dan semuanya berjalan lancar. Tidak butuh waktu lama. Mungkin lebih dari 2 bulan, kurang dari 3 bulan. Wu Yun merasakannya. Di dalam tubuhnya, di Dantian, di samping 6 gua dan langit ke-7 akan segera terbuka. Bahkan dasar-dasar rumah surga gua ke-7 hampir terungkap. Rumah surga gua 6 jalan sebelumnya dibuka dengan cara ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, proses akhir ini akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 hari. Di saat yang sama, Wu Yun masih belum merasa telah mencapai batas kemampuannya. Ia merasa setelah membuka gua ke-7, ia masih bisa melanjutkan perjalanan kembali. Segalanya tampaknya telah terjadi pada tempatnya. Namun, 1,5 bulan. Proses ini awalnya dihitung hanya memakan waktu 10 hari, atau bahkan paling lama 15 hari. Tapi Wu Yun butuh waktu 1,5 bulan penuh. Tentu saja, 1,5 bulan sebenarnya bukanlah apa-apa. Paling-paling, perhitungan waktu Wu Yun salah. Tapi 1,5 bulan ini telah berlalu. Prototipe itu tidak bergerak. Dengan kata lain, Wu Yun belum membuat kemajuan apapun dalam 1,5 bulan ini. Gua ke-7 di Tianfu ini sepertinya macet. Tidak ada kemajuan yang dicapai. Dan kali ini, jelas bukan alasan mengapa mental Wu Yun tidak stabil dan cemas. Alasannya kali ini datang dari Bab 2404, Pemblokiran Penghalang. Masalah kali ini sepertinya datang dari Dongtian Mansion sendiri. Gua ke-7 jelas berada di ambang pembukaan. Tapi sekeras apapun Wu Yun berusaha, dia tidak pernah bisa membuat kemajuan apapun. Awalnya, Wu Yun bahkan tidak menyadarinya. Itu juga merupakan masalah yang ditemukan Wu Yun setelah 1,5 bulan penuh. Dia menemukan sepertinya ada penghalang di sekitar gua ke-7. Tidak sepenuhnya benar. Tampaknya tidak ada, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, samar-samar Anda dapat menyadari bahwa memang ada penghalang seperti itu. Penghalang inilah yang mencegah Wu Yun membuka gua ke-7. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi Wu Yun membuka gua ke-7. Tapi apapun yang terjadi, tidak ada cara untuk mengungkapnya. Masalah inilah yang membuat Wu Yun sedikit bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sama sekali tidak tahu cara mendobrak penghalang ini. Selain itu, ini jelas bukan alasan mengapa bakat Wu Yun di Dongtian Mansion telah mencapai batasnya. Karena Wu Yun dapat dengan jelas mengetahui bahwa dia belum mencapai batas kemampuannya. Bahkan setelah gua ke-7 dibuka sepenuhnya, masih belum mencapai batasnya. Mungkin kita bisa melanjutkan dan membuka gua ke-8 atau bahkan ke-9. Namun jika demikian, bagaimana masalah ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa tidak ada masalah yang terjadi di 6 gua dan Tianfu sebelumnya? Tapi ketika sampai di gua ke-7, meski belum pernah mencapai batasnya, penghalang seperti itu akan muncul. Saya khawatir tidak ada orang yang baru mencapai alam tubuh gua tingkat pertama yang dapat mengetahui hal ini. Tapi mungkin, setelah beberapa saat, Anda akan mengetahuinya. Latihan saja. Lakukan selangkah demi selangkah dan kerjakan dengan mantap. Beberapa masalah tidak dapat diselesaikan sekaligus. Tidak banyak pencerahan di dunia ini. Lebih penting lagi, Anda harus mengalami dan memahaminya sendiri secara perlahan.
Inilah yang dipikirkan Wu Yun di dalam hatinya saat ini. Tentu saja, inilah performa stabil yang bisa dia capai saat menghadapi masalah seperti ini setelah moodnya membaik. Kalau tidak, jika dia pernah melakukannya sebelumnya, saya khawatir dia akan menjadi mudah tersinggung dan tidak sabar lagi. Tanggapi sikap ini, Wu Yun menghabiskan 1 bulan lagi untuk mencoba mencari tahu masalah ini. Mari kita lihat melalui lapisan penghalang yang menghalangi bagian depan rumah surga gua ke-7 dan apa itu. Namun, masih belum ada keuntungan. Bahkan masih sama seperti dulu, belum ada kemajuan di gua ke-7 ini. Pada titik ini, bahkan Wu Yun, yang berada dalam kondisi pikirannya saat ini, menghela nafas tanpa daya. Karena ini memang menjadi masalah besar baginya. Jelas belum mencapai batasnya, tapi akan segera terbuka. Namun dia dihentikan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Siapapun yang Anda berikan mungkin tidak akan merasa enak. Namun, bukan berarti aku akan merasa cemas. Terlebih lagi, Wu Yun segera mulai memahami bahwa mungkin sulit untuk menyelesaikan masalah ini jika terus mundur dan memahami. Hal ini pasti disebabkan oleh beberapa masalah yang belum dia temukan di Dongtian Mansion sendiri. Dan jika itu adalah masalah dengan Dongtian Mansion itu sendiri, peran yang mungkin dimainkan oleh pemahaman tidak akan terlalu besar. Solusi sebenarnya adalah dengan menggunakannya. Untuk membuang. Dengan penggunaan dan stimulasi yang berulang-ulang, hubungan antara diri sendiri dan rumah Dongtian miliknya menjadi semakin jelas. Karena itu, ketika Wu Yun tiba-tiba mengetahui hal ini, masalah lain tampaknya menjadi lebih mudah. Adapun mengapa ada penghalang seperti itu, Wu Yun juga diam-diam mulai menebak apakah itu karena dia mundur untuk membuka rumah Dongtian. Dan dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah benar-benar ditampilkan atau digunakan. Mungkinkah karena alasan ini, pemahaman saya tentang rumah Dongtian yang terbuka ini kurang menyeluruh, sehingga menyebabkan munculnya penghalang ini. Dan jika Anda ingin mencapai tujuan akhir secepat mungkin, lalu, terjadilah pertarungan. Pertarungan yang berulang dan tidak terputus. Ya, saya harus berjuang. Omong-omong, saya belum berpindah-pindah selama hampir setahun, apalagi bertarung. Dan di jalur kultivasi, kemunduran dan pemahaman selangkah demi selangkah adalah penting, tetapi kamu bisa memahami dirimu sendiri selama pertempuran. Kekuatan dan komunikasi berbagai kemampuan seseorang juga penting. Sepertinya aku benar-benar perlu bertarung. Wu Yun diam-diam menarik napas sambil berbisik. Pada saat yang sama, setelah melakukan beberapa penyesuaian nafas terakhir, dia perlahan membuka matanya. Berdiri, lihatlah ke kejauhan. Aku penasaran apakah ini pertama kalinya aku melihat ke kejauhan setelah hampir setahun. Dia selalu merasa pemandangan di sekitarnya sangat indah. Area alam dewa kedua, terakhir kali, setelah saya meninggalkan Sekte Haoyang, saya tidak muncul selama setahun. Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat saya. Mungkin Anda mengira saya sudah pergi. Tapi, aku akan kembali lagi. Dan tujuan utama kembalinya kali ini adalah untuk mencari dan melawan mereka yang setidaknya sekuat aku, atau bahkan lebih kuat dariku. Aku ingin melawan mereka. Tapi, mereka mungkin tidak berani bertarung denganku, kan? Haruskah aku mengubah nafasku? Tetapi jika aku mengubah nafasku, begitu kita benar-benar bertarung, aku akan ketahuan. Benar-benar memusingkan. Yah, ayo pergi dulu. Ayo pergi ke Balai Penegakan Hukum dan temukan wakil ketua balai untuk melihat apakah dia bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Dengan berbisik, Wu Yun terbang menuju Balai Penegakan Hukum. Tentu saja agar tidak menimbulkan masalah dan perhatian yang tidak perlu. Sepanjang perjalanan, Wu Yun masih menyembunyikan auranya. Semuanya, tunggu sampai Anda tiba di Balai Penegakan Hukum, jelaskan masalahnya kepada wakil ketua balai, dan lihat apakah dia bisa menyelesaikannya. Bab 2405 datang tepat pada waktunya. Pasalnya, wilayah tempat Wu Yun berada relatif terpencil. Meskipun dia sudah sangat cepat sekarang, dia masih membutuhkan beberapa jam untuk sampai ke Balai Penegakan Hukum. Meskipun area alam ketuhanan kedua ini dinamai berdasarkan area tersebut, namun nyatanya cakupannya masih sangat luas. Setidaknya,
itu tidak akan lebih sempit dari negeri dongeng Wu Yun sebelumnya di dunianya sendiri. Tentu saja yang ada hanya dunia peri. Itu tidak termasuk dunia iblis lain, dunia elf, Di seluruh negeri dongeng, di luar aula penegakan hukum, tempat itu masih sepi seperti biasanya. Tidak ada pengasuh. Kecuali aula penegakan hukum, semua orang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di wilayah alam dewa kedua. Lebih penting lagi, tidak ada keraguan tentang keagungan balai penegakan hukum di wilayah alam dewa kedua. Tidak ada yang berani membuat onar, jadi wajar saja tidak perlu mengatur orang untuk menjaganya. Wu Yun dengan mudah memasuki aula penegakan hukum. Masih belum ada seorang pun di aula penegakan hukum. Kemungkinan besar, para penegak hukum tersebut sedang mundur atau keluar dari bisnis. Bahkan tidak di sini. Saat ini, Wu Yun juga sengaja masuk dengan aura tersembunyi. Tentu saja, itu akan menjadi kurang terlihat. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak pergi mencari wakil kepala istana. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan keras dan pelan, tiba-tiba terngiang di telinganya. Siapa yang berani masuk ke aula penegakan hukum dan mencari kematian? Saat dia selesai berbicara, Wu Yun memperhatikan aura kultivasi yang agung, yang segera menyelimuti dirinya. Nafas ini tidak bisa dikatakan familiar, tapi jelas bukan hal yang familiar. Itu adalah aura ketua istana. Bahkan sekarang Wu Yun telah meningkatkan budidayanya secara signifikan dan mencapai tubuh gua tingkat pertama. Namun, wakil master balai penegakan hukum, salah satu yang terbaik di wilayah alam dewa kedua, masih memiliki banyak kekurangan. Di bawah tekanan kekuatan ini, dia merasa seolah aura tersembunyinya akan keluar dari tubuhnya. Demikian pula, justru karena dia menyembunyikan auranya sehingga dia tidak dikenali oleh wakil kepala istana. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terlihat menembak dari aula penegakan hukum. Dia muncul di depan Wu Yun dengan sangat tidak terduga. Tidak ada keraguan bahwa orang yang datang adalah wakil kepala istana. Namun, ketika wakil kepala istana datang ke sisi Wu Yun, dia segera mengambil kembali semua aura penghancur di tubuhnya. Pada saat yang sama, Wu Yun menatap Wu Yun dengan wajah terkejut, tampak sedikit terkejut. Saya tidak percaya Wu Yun datang ke balai penegakan hukum begitu tiba-tiba. Wakil kepala balai, kamu baik-baik saja. Wu Yun membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Teman kecil Wu Yun, terakhir kali aku mendengar bahwa kamu tiba-tiba meninggalkan sekte Haoyang, kupikir tuanmu telah menjemputmu. Kenapa kamu kembali lagi, wakil? Kepala istana masih tidak percaya. Baiklah, Wu Yun berpikir sejenak dan menemukan alasan yang lebih cocok untuk mengulur waktu, dan pada saat yang sama, dia mengungkapkan tujuannya datang. Dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan wakil kepala istana dan bisakah dia meluangkan waktu sejenak untuk berbicara. Wakil kepala istana mengangguk secara alami. Segera, keduanya datang ke ruang pertemuan. Tidak ada seorang pun di sini, jadi Wu Yun tentu saja tidak perlu menutupi budidayanya. Terlebih lagi, memang karena hal inilah dia datang ke sini kali ini. Segera, tingkat budidaya dirilis. Dia mengatakan bahwa dia saat ini terjebak dalam keadaan rumah Dongtian dan tidak dapat membukanya. Dibutuhkan perjuangan untuk beradaptasi dan memahami rumah Dongtian miliknya. Bertanya kepada wakil kepala istana apakah dia bisa membantunya menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya, niat awal Wu Yun adalah untuk menghindari masalah. Mari kita lihat apakah wakil ketua aula dapat menemukan beberapa jenius dari area alam dewa kedua untuk bertarung langsung di aula penegakan hukum. Jika dia keluar mencarinya, orang lain tidak akan berani melakukan apapun padanya karena identitasnya. Atau, hal itu mungkin menyinggung perasaan sebagian orang dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang saya memiliki identitas seperti itu, saya dapat meminta wakil kepala istana untuk membantu saya. Jadi tentu saja saya tidak perlu melakukan hal-hal merepotkan itu. Tentu saja Wu Yun tidak menjelaskan bahwa dia telah membuka gua ketujuh. Yang dia katakan adalah dia terjebak di gua ketiga. Lagi pula, jika wakil ketua aula mengetahui bahwa dia telah membuka gua ketujuh, dia akan terkejut lagi. Mengenai mengetahuinya di masa depan, itu adalah masalah masa depan.
Setidaknya dia tidak ingin diekspos sekarang. Setelah wakil kepala istana mengetahui tentang budidaya Wu Yun, reaksi pertama tentu saja masih ngeri. Karena waktu antara hilangnya Wu Yun dan kemunculannya saat ini kurang dari setahun. Dalam 1 tahun, dia naik dari posuan tingkat ketiga ke tubuh gua tingkat pertama saat ini. Ia bahkan telah membuka gua ketiga. Kecepatan seperti itu sungguh menakjubkan. Namun, karena identitas Wu Yun, wakil kepala istana tidak berperilaku terlalu tidak pantas. Mengenai orang luar ini, dia merasa tidak bisa dimengerti dan tidak ada yang perlu diherankan. Setelah terkejut, wakil kepala istana menunjukkan jalan yang baik menuju Wu Yun. Dan jalan ini jauh lebih baik dari perkiraan Wu Yun. Dengan kata lain, Wu Yun datang pada waktu yang tepat. Jika itu terjadi beberapa hari kemudian, saya mungkin akan melewatkan kesempatan ini. Jika berbicara tentang Tian Jiao, mengapa Tian Jiao? Selain banyak faktor internal seperti bakat sendiri, usaha sendiri, pemahaman sendiri, dan lain-lain, banyak juga faktor eksternal. Juga, keberuntungan. Benar, saat ini, itu adalah keberuntungan Wu Yun. Dia kebetulan mengejar hari pembukaan api penyucian berbahaya alami Tianlong Star yang terjadi setiap 6 tahun. Bukan hanya Draco saja. Api penyucian surgawi yang berbahaya ini ada di bintang Tianlong, bintang Fengyang, bintang Baiyun, bintang Diheng, dan bintang Wuang. Di tengah 5 dunia planet ini terdapat tempat pengalaman. Dan tempat pengalaman ini juga dibagi menjadi waktu, kelas dan level. Dibuka setiap 6 tahun. Ini pertama kalinya bagi mereka yang berlatih alam tubuh gua untuk masuk dan mengalaminya. Beberapa tahun kemudian, hal itu akan dimulai lagi. Ini untuk para kultivator di alam semesta kecil untuk masuk dan berlatih. Sedangkan untuk pembukaan keduanya memakan waktu beberapa tahun, dan belum ada waktu pastinya. Misalnya saja yang baru pertama kali dibuka. Maka mungkin akan memakan waktu 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, atau bahkan lebih lama lagi sebelum yang kedua kalinya dimulai. Setelah dinyalakan untuk kedua kalinya, waktu akan disegarkan kembali. 6 tahun kemudian, semuanya kembali ke awal yang pertama. Jadi berulang kali. Adapun mengapa api penyucian alami ini hanya dapat menampung orang-orang dari 5 dunia planet ini. Kedekatannya dengan kelima planet ini menjadi salah satu alasannya. Yang lebih penting adalah kelima dunia planet ini bekerja sama untuk menjadikan api penyucian berbahaya ini sebagai milik mereka. Memblokir planet dan dunia lain yang ingin berpartisipasi nantinya. Hanya dengan cara inilah kelima dunia planet ini dapat bekerja sama untuk bekerja sama satu sama lain. Karena semua orang tahu bahwa hanya dengan satu dari mereka, atau 2 planet dan dunia, mereka tidak dapat menghentikan orang lain untuk berpartisipasi secara paksa. Daripada melakukan hal ini, lebih baik kelima dunia bekerja sama untuk menghindari masalah lebih lanjut. Adapun api penyucian alami ini, betapa efektifnya. Mengapa saat pertama kali dibuka hanya praktisi tubuh gua yang bisa masuk? Dan setelah masuk, bahaya dan peluang apa yang akan muncul selama pengalaman tersebut? Wakil kepala istana masih akan berbicara dengan Wu Yun tentang hal ini. Bab 2406 Api Penyucian Alami. Sangat mustahil bagi Wu Yun untuk mengatakan bahwa dia tidak bersemangat dan bersemangat setelah mendengar ini. Karena dia tahu ini pasti kabar baik baginya. Awalnya saya hanya berpikir untuk datang ke sini untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan bantuan dari wakil ketua aula. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan hal baik seperti itu akan terjadi padanya. Dan tepat ketika dia hendak bertanya, apa yang aneh dari api penyucian berbahaya ini, tempat pengalaman yang dipelihara bersama oleh 5 dunia planet. Suara wakil kepala istana terdengar perlahan lagi. Teman kecil Wu Yun, kamu datang kepadaku pada waktu yang tepat kali ini. Pembukaan api penyucian alami ini hanya untukmu, penggarap alam tubuh gua. Di dalam, tidak hanya dapat memenuhi kebutuhanmu untuk menemukan seseorang untuk bertarung, tetapi itu bahkan akan memberi Anda peluang yang tak terhitung jumlahnya. Izinkan saya memberitahu Anda ini, kultivator normal, yang mungkin berkultivasi di luar, hanya dapat membuka gua surga ketiga dan keempat. Begitu masuk, jika Anda menemukan beberapa peluang, bukan tidak mungkin untuk membuka gua surga kelima atau bahkan keenam.
Dan jika orang luar dengan bakat seperti Anda, teman kecil Wu Yun, benar-benar bisa masuk ke dalam, jika kita menemukan beberapa peluang. Saya pikir, tidak belum lagi gua ke-6, bahkan gua ke-7 pun tidak akan menjadi masalah besar. Saya masih percaya pada kualifikasi Anda. Juga, izinkan saya memberitahu Anda, hal yang paling kuat tentang api penyucian surgawi ini. Baiklah. Setelah mencapai alam tubuh gua tingkat kedua, rumah Dongtian tidak dapat dibuka lagi. Itu hanya fakta yang sudah diketahui, kan? Namun, sebelum api penyucian surgawi ini, di dalam, jika kesempatan itu benar-benar bertentangan dengan surga, jika Anda benar-benar memenuhi peluang seperti itu, bukan tidak mungkin untuk membuka kembali lebih banyak rumah Dongtian di alam tubuh gua tingkat kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Mendengar ini, Wu Yun kaget lagi. Apalagi saya sangat terkejut. Kata-kata sebelumnya juga bisa sangat membantu dalam membuka rumah Dongtian, Wu Yun juga memikirkannya. Tapi dia tidak menduganya. Di api penyucian bahaya surgawi ini, sebenarnya ada tempat peluang yang dapat membantu orang membuka kembali rumah surga gua setelah melampaui alam tubuh gua tingkat pertama. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia, orang luar, belum pernah dengar. Dari sudut pandang ini, api penyucian berbahaya ini jelas bukan tanah harta karun biasa yang dia bayangkan. Ini tidak sederhana di sini. Tentu saja, teman kecil Wu Yun, manfaat tetaplah manfaat, dan peluang hanyalah peluang. Tiba-tiba, wakil kepala istana berkata lagi, dan jumlah peluang relatif tetap. Dengan lebih banyak orang, kemungkinan memperoleh peluang meningkat. Itu juga telah berkurang. Setiap kali api penyucian alami dibuka, semua jenis orang akan memasuki 5 dunia planet kita. Kuat, lemah, tua, muda, selama mereka masih berada di alam tubuh gua, kebanyakan dari mereka akan semua orang akan masuk. Lagi pula, apa yang datang dengan peluang adalah bahaya. Dan ketika Anda masuk ke dalam, Anda akan bertarung secara sembarangan dan tidak ada yang memerintah Anda. Hal ini juga diakui oleh 5 dunia planet kita. Tidak ada kekuatan tertentu di sekitar. Adalah normal jika tubuh disembelih. Poin lainnya adalah begitu Anda masuk, Anda akan terputus dari dunia luar. Setiap 2 bulan sekali, api penyucian alami akan membuka jalan keluar. Tapi hanya sebulan sekali. Jadi, ketika kamu sampai di sana, meskipun kamu orang luar, jangan berpikir bahwa seseorang akan memberimu wajah atau wajah tuanmu. Tidak, aku akan membunuhmu di dalam. Jika tidak sampai hari ketika pintu keluar dibuka, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memberi tahu tuanmu. Juga, tidak peduli seberapa kuat budidaya tuanmu, selama karena dia melampaui tubuh gua, aku tidak bisa masuk dan menyelamatkanmu. Jadi, begitu kamu masuk ke dalam, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk segalanya. Pada titik ini, wakil kepala istana berhenti lagi. Mungkin, dia sedang menunggu Wu Yun menerima dan mencerna kata-katanya. Sebenarnya, bagi Wu Yun, bahaya seperti itu bukanlah hal yang perlu dikejutkan atau dikhawatirkan. Yang dia pedulikan hanyalah peluang dan keuntungan di dalamnya. Saya tidak peduli dengan bahaya atau apapun. Selain itu, jika tidak ada bahaya, jika tidak ada yang masuk, itu pasti membuktikan bahwa api penyucian berbahaya ini tidak baik. Di sisi lain, semakin banyak orang, semakin baik tempat pengalaman ini. Yang membuat Wu Yun sedikit tidak berdaya adalah itu. Kata-kata terakhir dari wakil kepala istana jelas mengisyaratkan Wu Yun. Di Tianlongsing, alasan mengapa semua orang memperlakukan Wu Yun dengan sangat sopan. Sebagian besar karena master di belakangnya. Jadi biarkan dia masuk ke dalam, dan jangan mengandalkannya lagi. Tentu saja kalimat ini membuat Wu Yun sedikit khawatir. Tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena dari tingkat tertentu, dia mengandalkan apa yang disebut master palsu ini untuk mencapai titik ini dengan cara yang stabil. Jika tidak, mungkin dia memang sudah lama meninggal. Ngomong-ngomong, teman kecil Wu Yun, apa yang baru saja kukatakan padamu adalah bahaya yang disebabkan olehmu, orang-orang yang masuk ke dalam pengalaman, berkelahi satu sama lain. Dan ada bahaya yang ada di tempat api penyucian ini. Demikian pula dengan Warcraft, di antara mereka, seringkali terdapat kelompok Warcraft yang kuat.
Tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal, tetapi mereka benar-benar ada. Meskipun budidaya mereka sama dengan milik Anda, mereka telah dikendalikan di alam tubuh gua, tetapi sangat ganas. Selain itu, ada beberapa formasi hantu, formasi pembunuh, formasi perangkap, Del. Wu Yun kembali terkejut saat mendengar ini. Siapa yang menciptakan api penyucian yang kuat dan berbahaya ini? Dia memang penuh kejutan. Bagaimanapun, dia memiliki peluang luar biasa, binatang ajaib, dan berbagai formasi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh orang biasa. Wakil kepala istana menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana api penyucian alami ini ada. Saya juga tidak tahu, karena sudah ada sejak lama. Ngomong-ngomong, di sana ada satu hal lagi. Apa? Wu Yun bertanya ragu. Meskipun secara nama, hanya orang-orang dari 5 planet kita yang dapat memasuki api penyucian alami ini. Namun, nyatanya, setiap kali dibuka, banyak orang dari dunia luar Anda juga akan masuk atas nama 5 planet kita. Dan mereka yang masuk dalam nama ini termasuk beberapa penggarap dari dunia planet lain. Banyak orang dari dunia lain juga akan masuk dalam nama 5 dunia planet. Wu Yun menanyakan pertanyaan ini sebagai balasannya. Singkatnya, ada banyak peluang di api penyucian alami, serta banyak bahaya. Tingkat korban sangat tinggi. Wakil kepala istana tampak sedikit terluka oleh kata-kata terakhir ini. Lalu dia bertanya, bagaimana, apakah kamu sudah memutuskan untuk masuk? Bab 2407 Terowongan Luar Angkasa. Tentu saja aku ingin pergi. Wu Yun mengangguk setuju tanpa memikirkannya. Meskipun dia terkejut dengan bahaya di dalam, dia juga terkejut bahwa kultivator lain dari luar dunia akan masuk bersama. Namun, apapun kondisinya, tidak ada alasan untuk menghentikannya. Karena api penyucian berbahaya inilah yang paling dia butuhkan saat ini. Selama itu bukan tindakan yang benar-benar menantang maut, maka dia pasti akan masuk. Baiklah, kalau begitu, besok, saya, Tian Longsing, akan mengirim kelompok pertama orang ke api penyucian alami. Kalau begitu, Anda juga bisa bergabung. Wakil kepala istana berkata dengan tenang tanpa bertanya lagi. Ya. Wu Yun mengangguk, lalu berkata, kalau begitu aku akan menyembunyikan auraku besok, karena aku tidak ingin mengekspos diriku untuk saat ini. Meskipun tidak ada banyak perbedaan apakah aku terekspos atau tidak di api penyucian alami, saya masih merasa sedikit lebih tertutup. Akan lebih baik, terserah kamu. Wakil kepala istana juga tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, wakil kepala istana, saya juga ingin bertanya, Anda mengatakan bahwa akan ada banyak orang dari dunia luar dan dunia planet lain yang akan masuk atas nama 5 dunia besar. Jadi, apakah ada orang dari dunia luar siapa yang akan dikirim besok oleh Tianlong Star? Penggarap dunia, dan penggarap dari planet dan dunia lain. Wu Yun bertanya lagi. Ia memang cukup bingung dengan masalah ini. Selain kamu, hanya ada orang-orang dari bintang Tianlongku untuk saat ini. Wakil kepala istana menggelengkan kepalanya. Lalu dia menambahkan, namun, besok baru gelombang pertama. Total ada 3 hari untuk masuk. Kemudian, beritanya akan menyebar secara bertahap, dan semakin banyak orang yang akan pergi. Sejauh yang saya tahu, adalah ada beberapa penggarap luar dan penggarap dari dunia lain sedang dalam perjalanan menuju bintang Tianlong saya. Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Diam-diam sebenarnya saya berhasil menyusul angkatan pertama, sepertinya saya sangat beruntung. Malam yang hening, Wu Yun tinggal di aula penegakan hukum sepanjang malam. Keesokan harinya, mengikuti jejak wakil kepala istana, kami sampai di area alam dewa kedua bintang Tianlong dan titik transmisi api penyucian Tianxian. Puluhan ribu orang berkumpul di sini. Semuanya berada dalam alam tubuh gua. Tinggi, pendek, gemuk dan kurus, pria, wanita, tua dan muda. Inilah yang dikatakan wakil kepala istana. Selama tingkat kultivasinya berada di alam tubuh gua, siapapun boleh pergi asalkan tidak takut mati dan mau pergi. Di sini, Wu Yun juga melihat banyak kenalan lama. Misalnya, para pemimpin Sekte Haoyang, Sekte Xingluo,
Sekte Tianmen, 3 sekte super di wilayah alam dewa kedua, dan beberapa pejabat senior semuanya ada di sana. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Adapun wakil kepala istana, setelah membawa Wu Yun ke kerumunan, dia secara pribadi memimpin upacara tersebut. Wu Yun tidak akan dikenali. Karena tidak hanya menyembunyikan auranya, ia juga mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Bungkus seluruh tubuh Anda di dalamnya. Tidak ada yang bisa melihat seperti apa dia. Tepat pada saat ini, suara wakil ketua aula terdengar keras. Kali ini, selain aku, bintang Tianlong, 4 dunia planet lainnya juga akan mengirimkan gelombang pertama pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 3 hari ke depan, 5 dunia kita juga akan mengirim orang satu demi satu. Berdasarkan pengalaman masa lalu, jumlah orang bisa mencapai jutaan, atau bahkan puluhan juta. Jadi, pertempuran dan bahaya di dalam juga mutlak menakutkan. Tentu saja saya berharap Anda semua dapat kembali dengan peluang dan hasil panen yang memuaskan, tetapi saya juga berharap Anda dapat lebih menghargai hidup Anda sendiri. Saya akan pergi ke api penyucian alami. Ini sangat berbahaya, dan mereka yang ingin mundur sekarang dapat melakukannya. Pada titik ini, suara wakil ketua aula berhenti. Setelah beberapa saat, ketika dia melihat tidak ada orang yang pergi, dia melanjutkan, jika kamu tidak pergi, kamu dianggap setuju untuk masuk. Lalu, selanjutnya, aku akan mengaktifkan susunan teleportasi. Hidup dan kematian ditentukan oleh takdir, peluang ada di langit, peluang dan bahaya hidup berdampingan, lakukanlah. Ketika kata-kata terakhir ini jatuh, saya melihat wakil kepala istana dengan cepat membuat beberapa gerakan jari. Semburan energi melonjak ke langit. Dalam kekosongan di atas kepala, piringan energi melingkar seperti cermin tiba-tiba muncul, yang lebarnya puluhan kaki. Ketika energi yang keluar dari bagian utama aula tambahan mengenai piringan energi cermin. Berdengung. Suara mendengung pelan terdengar. Seluruh ruangan bergetar hebat. Segera setelah itu, sebuah lubang perlahan terbuka di piringan energi cermin. Dalam jarak sekitar beberapa meter, bentuknya masih melingkar. Dan setelah pintu masuk yang robek ini, ada sebuah lorong gelap yang sangat gelap dan tak berdasar. Di dalam, ada fluktuasi kekuatan luar angkasa yang kuat. Apakah itu terowongan luar angkasa? Kekuatan hukum luar angkasa Tianlong Star memang berbeda dari dunia tempat saya berada sebelumnya. Fluktuasi kekuatan luar angkasa semacam ini benar-benar berbeda dari yang saya ketahui sebelumnya. Tidak heran aku pernah ke sana sebelumnya. Di duniaku sendiri, aku jelas bisa membuka terowongan luar angkasa, tapi ketika aku sampai di Tianlong, aku tidak bisa membukanya. Memang benar, itu karena kekuatan hukum luar angkasa yang berbeda. Sepertinya bahwa jika saya ingin membukanya di Tianlong, terowongan luar angkasa akan membutuhkan waktu untuk memahami hukum luar angkasa di sini. Melihat terowongan luar angkasa di atas kepala, muncul di tengah piringan energi cermin. Wu Yun berbisik diam-diam, dan banyak pemikiran berbeda muncul di hatinya. Namun, dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak sekarang. Karena, satu demi satu, orang-orang terbang ke terowongan luar angkasa itu. Sebelum pergi, Wu Yun, yang mengenakan jubah hitam, menatap wakil kepala istana melalui matanya. Dia melihat bibir wakil kepala istana, yang mengingatkannya untuk berhati-hati. Wu Yun juga sedikit mengangguk sebagai balasannya. Kemudian, dia melompat bersama kerumunan dan melompat ke terowongan luar angkasa. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang. Benar-benar menghilang ke dalam terowongan ruang angkasa yang gelap. Bab 2408 Lipatan Luar Angkasa. Di dalam terowongan, puluhan ribu orang berkumpul. Wu Yun juga berbaur dengan orang banyak. Di dalam terowongan gelap gulita dan tidak mungkin untuk melihat arahnya. Bahkan orang-orang seperti Wu Yun dan orang lain yang mampu melihat segala sesuatu dalam kegelapan seolah-olah di siang hari masih tidak dapat memainkan peran apapun dalam kegelapan yang pekat ini. Namun, jika Anda tidak dapat melihat dengan jelas, Anda tidak dapat melihat dengan jelas. Namun mereka juga mampu menangkap dengan tajam arah terbangnya. Mungkin ini karena kekuatan terowongan luar angkasa yang menjadi pemandu. Mari kita bicara tentang Wu Yun. Faktanya,
Karena Wu Yun sedang terbang saat ini, dia benar-benar mengeluarkan sebagian nafasnya. Namun, tidak ada yang menyadari keberadaannya. Pertama, bagi orang-orang ini, nama Wu Yun mungkin seperti petir, namun sebenarnya mereka belum begitu familiar dengan aura Wu Yun. Kedua, itu sudah lama sekali. Sudah hampir setahun, semua orang mengira Wu Yun telah pergi, dan dapat dimengerti jika mereka tidak berpikir seperti itu. Alasan ketiga adalah karena api penyucian itu sendiri yang berbahaya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pikiran setiap orang terfokus pada bahaya alam api penyucian. Hal ini terlihat jelas dari rahasia kegembiraan dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di setiap wajah mereka. Di dalam hati mereka, mereka mungkin hanya memiliki bahaya alami api penyucian, dan tidak ada yang lain. Dalam hati Wu Yun juga ada kegembiraan, dan harapan. Bagaimanapun, kita akan pergi ke api penyucian alami, dan kita mungkin segera mendapatkan kesempatan yang menantang surga. Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak bahagia dan tidak mempunyai harapan? Tentu saja itu tidak mungkin. Tapi meski dia bahagia, Wu Yun juga memiliki pemikiran yang berbeda dari orang lain. Karena dia tahu pergi ke sini bukanlah hal biasa. Kebanyakan orang di sini mungkin adalah bunga di rumah kaca. Bahkan ada yang masih berbincang dan tertawa, mengobrol dan tertawa bersama orang-orang di sebelahnya, menggambarkan kegembiraan di hati mereka dan kerinduan mereka akan api penyucian yang alami dan berbahaya. Mereka mungkin hanya mengetahui bahwa bahaya alam api penyucian itu berbahaya, namun mereka tidak mengetahui apa arti dari kata berbahaya. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak mengalami banyak bahaya. Beberapa bahkan mungkin tidak mengalami bahaya. Paling-paling, mereka akan mengalami konflik dan perkelahian dengan saudara-saudara yang berada di bawah kekuasaan mereka sendiri. Sedangkan untuk budidaya sehari-hari, yaitu berlatih di tanah berharga milik sendiri. Mereka masih belum tahu apa maksud dari perjalanan ini. Mungkin Anda berpikir itu hanya seperti kekuatan Anda sendiri, cari saja tempat kesempatan dan berlatih. Tentu saja, di antara puluhan ribu orang ini, hanya ada anak-anak muda yang baru saja bertunas di rumah kaca. Masih ada beberapa karakter lawas yang mengalami kecelakaan. Bahkan mungkin ada beberapa yang pernah ke api penyucian alami sebelumnya. Namun mereka hanya akan memahaminya di dalam hati, namun mereka tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain. Dan Wu Yun, meski dia belum terlalu tua, namun apa yang dialaminya dan bahaya yang dialaminya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, Wu Yun sangat jernih dalam hatinya. Semua ini jauh dari sederhana. Dia melihat sekeliling, dan ada puluhan ribu orang di sekitarnya. Dilihat dari keadaan orang-orang ini saat ini, Wu Yun memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin tidak separuh dari orang-orang ini dapat bertahan hidup. Terlebih lagi, ini masih merupakan perkiraan paling konservatif. Jika kita tidak membuat perkiraan konservatif, sebagian besar dari orang-orang ini bahkan mungkin tidak dapat bergerak maju selama beberapa jam dalam bahaya alam api penyucian. Tentu saja, ini hanyalah perasaan dan prediksi batin Wu Yun saat ini. Apa faktanya? Tidak ada yang tahu bahwa ketika Wu Yun berpikir, mereka telah lama terbang di terowongan luar angkasa ini. Di terowongan ruang yang awalnya datar, beberapa lipatan spasial mulai terlihat. Setelah memperhatikan lipatan spasial ini, pupil Wu Yun sedikit menyusut. Dia tahu dia hampir sampai di pintu keluar. Tapi sekali lagi, inilah satu-satunya bahaya di terowongan luar angkasa ini. Karena sekali Anda secara tidak sengaja tertelan ke dalam lipatan spasial ini, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Namun, bahaya ini dapat dengan mudah dihindari dengan sedikit kehati-hatian dan pengalaman. Dan mereka yang berada di garis depan, beberapa orang berpengalaman, juga mengingatkan semua orang akan niat baik. Semuanya hati-hati. Ini lipatan ruang di depan pintu keluar. Hati-hati jangan sampai tersedot. Hati-hati, kita hampir sampai di pintu keluar. Suara itu nyaring. Kedengarannya seperti seorang pria parubaya yang lebih tua sedang berbicara. Namun, meski kata-kata tersebut didengar oleh semua orang. Namun, banyak juga anak muda yang terkejut karena baru saja keluar dari rumah kaca dan tidak menganggapnya serius.
Tak hanya itu, mereka masih berdiskusi dengan penuh semangat dan heboh dengan orang-orang di sebelahnya tentang kerinduan mereka terhadap api penyucian alami. Bahkan ada yang terang-terangan menghina saya. Siapa yang mengingatkan saya, apakah perlu diingatkan? Ucapan bodoh yang menganggap diri terlalu tinggi. Namun justru karena sikap inilah mereka kehilangan nyawa. Jaraknya kurang dari 10 meter di depan Wu Yun. Tiba-tiba terdengar beberapa ratapan menyedihkan, diikuti dengan serangkaian seruan ketakutan. Wu Yun mengangkat matanya dan melihat bahwa itu benar. Beberapa orang bodoh yang tidak menganggap serius lipatan spasial ini tertelan. Jeritan itu dibuat oleh mereka. Orang di sebelah mereka berseru, "Sekelompok idiot bisa mati." Sepertinya saya masih melebih-lebihkan mereka. Setengah dari apa yang saya katakan sebelumnya, tapi sekarang tampaknya mereka tidak dapat bertahan bahkan 30%. Wu Yun berkata dengan lembut dengan nada tidak berdaya dan merasa bahwa mereka pantas mendapatkannya kalimat ini keluar. Namun, kematian orang-orang ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi semua orang. Setidaknya, tidak ada yang memperhatikan lipatan spasial ini seperti sebelumnya, dan diskusi heboh mereka pun terhenti. Semua orang mulai berhati-hati, memperhatikan setiap lipatan ruang yang mungkin tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Pastikan Anda tidak tertelan secara tiba-tiba. Namun akibatnya, kecepatan kemajuan secara alami akan menjadi lebih lambat. Awalnya menurut pengalaman Wu Yun, dari awal lipatan ruang hingga keluar, hanya membutuhkan waktu paling lama setengah seperempat jam. Saat ini, butuh lebih dari seperempat jam untuk akhirnya melihat cahaya datang dari depan. Kami di sini. Wu Yun berbisik diam-diam. Pupil matanya sedikit cerah. Hatiku, tapi aku tidak tahu kenapa, diam-diam menyusut. Perhatian semuanya, sesampainya di pintu keluar, jangan main-main, berbaris, dan keluar pelan-pelan. Jangan ramai. Begitu pintu keluar terowongan ramai dan runtuh, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Suara lain datang dari depan. Tapi kali ini, tidak ada yang menutup telinga terhadap pengingat ini. Toh saya sudah pernah mengalami kerugian satu kali. Bab 2409 Sekelompok Cerebral Palsy. Namun, kali ini mereka memilih untuk tidak terlalu memikirkan diri sendiri dan tidak mendengarkan nasihat. Tapi Wu Yun diam-diam meningkatkan kecepatannya dan terbang ke arah depan. Dia sedikit takut pada anak-anak muda bodoh ini. Bukannya aku takut pada hal lain. Sebaliknya, mereka takut orang-orang ini akan melihat pintu keluar nanti dan keluar dengan cara yang sangat kacau. Meski pintu keluar terowongan luar angkasa sulit runtuh karena terjepit, namun Wu Yun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menghindari situasi seperti itu terjadi di hadapannya. Adapun kepergiannya, orang-orang di belakangnya yang mencintainya sampai mati tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Dan karena ada banyak orang dan mereka mendekati pintu keluar, perhatian semua orang tertuju pada pintu keluar di depan. Akselerasi Wu Yun tidak terlalu kentara. Tentu saja, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Sebelum sampai di pintu keluar, Wu Yun maju ke depan orang banyak. Di depannya ada beberapa orang paruh baya. Orang-orang paruh baya inilah yang seharusnya mengingatkannya berkali-kali sekarang. Wu Yun tidak pergi ke depan orang-orang ini. Karena orang-orang ini tampaknya sangat berpengalaman, Wu Yun tidak ingin dikenali oleh mereka untuk saat ini. Wus! Akhirnya, pintu keluarnya ada di sini. Setelah pria paruh baya di depan terbang, Wu Yun juga melompat, mengikuti dari dekat, dan meninggalkan terowongan luar angkasa. Setelah meninggalkan terowongan, Wu Yun melayang di udara sejenak. Dia dengan cepat mengamati situasi di sekitarnya. Di kawasan ini, hanya ada pintu keluar terowongan luar angkasa mereka. Pintu keluar terowongan luar angkasa dari 4 dunia planet lainnya seharusnya tidak berada di dekat sini. Adapun pemandangan di depanku, hanya ada satu kata yang bisa dilihat di depan mataku. Terkejut. Ya, bahkan Wu Yun pun merasa kaget dengan pemandangan di depannya. Ini adalah tempat yang sangat terpencil. Tapi ini bukanlah gurun, melainkan tempat yang mirip kota. Ini memberi orang perasaan seperti kota bobrok setelah dijarah oleh pasukan besar. Dikelilingi oleh rumah-rumah bobrok, jalan-jalan, dan tembok kota. Beberapa senjata yang rusak jatuh ke tanah, atau dimasukkan ke dalam tanah dan digantung di tembok kota.
Ada juga beberapa kerangka manusia yang mengerikan dan menarik perhatian tersebar di sana-sini, baik lengkap maupun tidak lengkap. Di sekelilingnya, baik di tanah, di rumah, atau di tembok kota, terdapat jejak pertempuran yang sangat menakutkan dan bahkan mengejutkan. Ada pisau yang membelah sebuah bangunan menjadi dua. Ada juga pedang yang membelah tanah menjadi retakan yang mengerikan. Ada juga telapak tangan yang menghancurkan tembok kota yang tebal menjadi berkeping-keping. Singkatnya, ada berbagai macam jejak pertempuran yang seharusnya ada. Rasanya ini adalah tempat kematian. Tempat di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Benar-benar pantas disebut bahaya alam dan api penyucian. Namun, jika hanya itu saja, itu pasti tidak cukup untuk menakuti Wu Yun. Karena dia pernah ke tempat serupa sebelumnya, lebih dari sekali. Saya bahkan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah kota hidup yang berubah menjadi pemandangan seperti itu beberapa hari kemudian karena pembantaian dan penjarahan. Oleh karena itu, jika hanya itu saja, Wu Yun pasti tidak akan takut. Yang benar-benar mengejutkan Wu Yun adalah apa yang dilihatnya. Itu adalah jenis aura yang menembus udara, dan jenis warna merah tua yang menyelimuti seluruh daratan. Benar sekali. Udara di seluruh ruangan dipenuhi dengan bau kematian yang sangat aneh. Hal ini membuat pernapasan orang lambat laun menjadi sulit. Selain itu, ada juga warna darah yang merah. Ini seperti warna alami tempat ini. Bukan hanya di darat, tapi juga di langit dan di langit di atas. Tampaknya cahaya yang dipancarkan dari langit berwarna merah dengan warna darah ini. Aura kematian yang menyebar di udara, ditambah dengan bekas luka pertempuran yang tragis dan hancur di tanah, ditambah dengan cahaya merah darah yang bersinar dari langit, menyelimuti segalanya. Kombinasi ketiga aspek tersebut membuat Wu Yun merasa tidak nyaman. Bahkan merasa sedikit berbulu di sekujur tubuh. Api penyucian alami, api penyucian yang alami. Meskipun tempat ini membuatku merasa ketakutan, aku juga punya firasat bahwa aku pasti akan menemukan peluang terbaik yang akan membuatku maju pesat di sini. Ada bahaya di dalam, dan biarkan aku melihat peluang seperti apa yang menantang surga. Wu Yun melayang di udara sejenak dan berbisik diam-diam. Lalu, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Namun, saat dia baru saja mendarat di tanah, dia tiba-tiba terbangun oleh serangkaian makian, teriakan, dan bahkan suara pertarungan di belakangnya. Dia melihat ke belakang dengan tajam. Alis Wu Yun sedikit berkerut. Ada pandangan jijik di matanya. Pada saat yang sama, saya diam-diam berbisik di dalam hati, untungnya, saya cukup pintar untuk keluar lebih awal, jika tidak, saya mungkin dibunuh oleh para idiot ini. Benar saja. Sebelumnya, semua orang diingatkan bahwa puluhan ribu orang di belakang hampir tidak bisa menjamin mereka akan berbaris dengan tertib. Tapi orang di depan boleh berbaris, tapi orang di belakang sedang terburu-buru. Melihat dia belum datang, dia ingin mengantri. Begitu seseorang mengantri, semakin banyak orang yang mengantri. Jika terlalu banyak orang yang melompat dalam antrean, orang di depannya akan menjadi tidak puas, mengapa Anda harus diizinkan untuk ikut serta. Jadi, suasananya kacau balau. Hal ini memunculkan pemandangan yang muncul saat ini. Bukan karena terowongan luar angkasa itu terjepit dan runtuh. Sejujurnya, terowongan luar angkasa sangat sulit untuk runtuh. Setidaknya, tingkat kultivasi orang-orang ini saat ini pada dasarnya tidak mungkin. Namun, mereka tidak bisa tidak saling membunuh. Wu Yun benar sekali. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa maju selama beberapa jam di api penyucian yang berbahaya ini. Bukankah ini benar? Dalam pembunuhan saudara ini, ribuan orang akan mati, mungkin tidak sedikit. Sekarang, mayat-mayat berjatuhan dari pintu keluar terowongan luar angkasa satu demi satu. Sudah ada ratusan. Pada adegan ini, kecuali Wu Yun, para kultivator paruh baya yang keluar lebih awal juga menggelengkan kepala. Tapi mereka tidak mengurusnya, bagaimana mereka bisa merawat sekelompok penderita cerebral palsy. Mereka tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban, apalagi kemampuan mengurusnya. Bagaimanapun, kekuatan mereka sendiri tidak terlalu kuat. Mengatakan bahwa orang-orang ini menderita cerebral palsy memang merupakan cerebral palsy. Terowongan luar angkasa ini tidak akan ditutup untuk sementara waktu, setidaknya selama 3 hari. Mereka keluar perlahan-lahan,
Bahkan jika mereka berada di belakang, mereka akan terlambat paling lama setengah jam. Mereka tidak sabar menunggu waktu yang singkat ini, dan bahkan menyebabkan kanibalisme yang tragis. Mengatakan mereka mengidap cerebral palsy agak menghina kata cerebral palsy. Setelah menonton beberapa saat, Wu Yun siap pergi sendiri tanpa ada yang memperhatikan. Namun, mungkin karena pertarungan di terowongan luar angkasa ini agak sengit dan kebisingan yang ditimbulkannya agak terlalu keras. Lingkungan sekitar menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu dan sangat berbahaya. Wu Yun adalah orang pertama yang menyadari munculnya bahaya ini. Dia awalnya ingin mundur, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, ekspresi Wu Yun perlahan menjadi gelap. Saya berpikir dalam hati bahwa saya memang dirugikan oleh para idiot ini. Bab 2410 Kelompok Warcraft. Kecuali Wu Yun. Beberapa orang paruh baya pertama yang keluar juga merasakan bahaya yang mendekat. Setelah beberapa tahun setengah baya, para pembudidaya yang telah meninggalkan terowongan luar angkasa juga secara bertahap menyadari keanehan di sekitar mereka. Bisa dikatakan saat ini, kecuali sekelompok orang yang masih bertarung di pintu keluar terowongan luar angkasa. Tetapi setiap orang yang telah keluar dan benar-benar tiba di alam api penyucian yang berbahaya ini telah menyadari bahaya yang datang di sekitar mereka. Hentikan, kalian sialan, apa yang kalian perjuangkan? Kebisingan yang begitu besar telah menarik bahaya. Seseorang melihat penyebab bahaya dan mencoba menghentikan mereka yang masih berkelahi dengan berteriak. Namun, tidak ada yang memperhatikan. Mereka telah sepenuhnya mematikan mata merah. Saya tidak tahu mengapa mereka ingin membunuh satu sama lain seperti ini. Mungkin mereka sendiri tidak mengetahuinya. Hanya karena pertanyaan kekanak-kanakan tentang siapa yang datang lebih dulu dan siapa yang datang terakhir, masalahnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dikendalikan. Dan ini mungkin keburukan sifat manusia. Tentu saja, ini juga karena mereka hanya fokus pada pertempuran dan tidak menyadari bahaya yang akan datang di bawah. Jika mereka menyadarinya juga, mereka mungkin tidak akan melanjutkan pertarungan. Mengenai apa saja bahaya-bahaya tersebut. Binatang buas. Ya, itulah yang dikatakan wakil kepala istana kepada Wu Yun sebelum datang ke sini. Ada kelompok monster yang sangat menakutkan yang ada di api penyucian alami. Saya pikir akan memakan waktu lama sebelum saya bertemu dengannya, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Dan alasan mengapa kami bertemu begitu cepat. Kecuali Wu Yun dan yang lainnya, pintu keluar terowongan luar angkasa ini kebetulan tidak jauh dari sekelompok Warcraft. Alasan yang lebih penting adalah bahwa orang-orang itu dengan bodohnya membunuh satu sama lain dan menimbulkan keributan yang sangat besar, yang membuat mereka tertarik. Seperti yang diharapkan. Gemuruh, gemuruh. Suara yang memekakkan telinga menjadi semakin keras. Ini adalah suara gemuruh yang disebabkan oleh segerombolan binatang ajaib yang semakin dekat dengan mereka. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka berlari dengan liar di tanah. Dan dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas, tak lama kemudian, lebih dari sekadar suara terdengar. Sudah bisa dilihat dengan mata telanjang. Saya melihat luasnya sekeliling saya ke segala arah, mengguncang debu di mana-mana. Debu beterbangan di lampu merah yang diselimuti darah, dan ada perasaan yang membuat hati orang bergetar. Apa yang menyebabkan debu bergetar adalah monster yang berlari ke arah mereka satu demi satu. Jumlahnya tidak dapat diperkirakan. Wu Yun melirik sekilas, dan bahkan dia merasakan jantungnya berkontraksi. Karena ini bukan lagi besaran yang bisa diperkirakan dengan mata telanjang. Ratusan ribu kepala. Tentu saja, dan pastinya lebih dari itu. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan monster-monster ini ternyata sangat rapi. Tingkat budidaya mereka semuanya berada di alam tubuh gua tingkat 6. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Bagi Wu Yun dan orang lain yang telah memasuki api penyucian berbahaya kali ini, mereka berada di alam tubuh gua tingkat 6. Dengan kata lain, setidaknya setengah dari mereka, ini jelas bukan budidaya yang kuat. Karena orang-orang yang memasuki api penyucian alami berada pada alam tubuh gua tingkat ke-7 atau ke-8, dan banyak juga yang berada pada tingkat paling parah. Bahkan Wu Yun, yang sekarang hanya berada di tubuh gua tingkat pertama.
Dia tidak takut dengan monster-monster ini di alam gua tingkat 6. Namun yang menakutkan adalah jumlah mereka banyak dan terorganisir dengan baik. Dari sini, hanya ada satu kemungkinan yang bisa dinilai. Monster-monster ini jelas tidak alami seperti monster-monster di luar. Mereka pastinya adalah produk dari semacam kekuatan yang dipadatkan atau distimulasi di api penyucian yang berbahaya ini. Tapi apapun alasannya, tidak ada yang bisa mengubah betapa menakutkannya monster-monster ini. Faktanya, semakin dibuat seperti ini, semakin menakutkan. Karena jika mereka adalah monster yang tumbuh secara alami, setidaknya mereka tahu bagaimana cara takut, apa perbedaan antara kuat dan lemah, dan bagaimana cara yang tepat untuk maju dan mundur. Namun hal-hal yang diciptakan ini tidak terjadi. Mereka tidak memiliki rasa takut atau gentar, yang ada hanyalah misi yang ditanamkan dalam pikiran mereka pada awal penciptaan. Jika prediksinya benar, maka misi yang ditanamkan di benak mereka mungkin adalah menggunakan segala cara untuk mengusir atau mengobrak-abrik semua orang luar. Apa yang harus saya lakukan? Menghadapi kelompok monster yang sangat besar dan menakutkan ini, yang berjumlah ratusan ribu. Ini mungkin satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak setiap orang yang hadir. Pada saat ini, tidak hanya beberapa orang yang mulai gemetar ketakutan dan menjadi tidak stabil. Beberapa orang begitu ketakutan sehingga mereka memanggil ibu mereka, menangis dan berteriak agar kembali. Di saat yang sama, ada juga orang yang terbang ke terowongan luar angkasa. Tapi jangan katakan bahwa pertempuran di pintu keluar terowongan masih belum berakhir saat ini, tapi meski sudah berakhir, mereka tidak bisa kembali. Ini adalah terowongan luar angkasa yang masuk. Anda hanya bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Jika kamu harus keluar dari sini, hanya ada satu kemungkinan. Karena terbang ke arah yang berlawanan, dia benar-benar tercekik oleh kekuatan di terowongan luar angkasa. Mengatakan bahwa satu-satunya yang masih bisa tetap tenang saat ini adalah Wu Yun. Sambil dia menatap kelompok monster yang semakin dekat di sekelilingnya. Di sisi lain, ia terus-menerus memperhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya. Sekarang, Wu Yun tahu betul. Padahal dia sama sekali tidak ingin dikaitkan dengan penderita cerebral palsy dan pengecut di sekitarnya. Tapi dia harus melakukannya. Karena terlalu banyak monster. Dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin untuk terburu-buru. Atau sangat sulit. Jika Anda menggunakan kekuatan semua orang untuk menyerang bersama dan membunuh mereka, kemungkinan untuk keluar akan jauh lebih besar. Tentu saja, ini bukan hanya keinginan Wu Yun untuk melarikan diri hidup-hidup. Itu juga satu-satunya cara bagi semua orang yang hadir untuk melarikan diri hidup-hidup. Jika Anda belum melancarkan serangan dalam situasi ini, maka hanya ada satu hasil yang menunggu mereka. Seluruh pasukan dimusnahkan dan mereka semua tewas secara tragis. Segera, Wu Yun mengumpulkan pikirannya. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Ini benar-benar momen hidup atau mati. Bagaimanapun, begitu perang pecah nanti, atmosfernya pasti akan terekspos. Sederhananya, lebih baik mengekspos diri Anda lebih awal. Lihat apakah Anda dapat menggunakan identitas dan ketenaran Anda untuk meminta semua orang melawan.